Kamu kadet di sini, ya? Udah lama belajar, tanya tante yang duduk sebelah gua. Ah, iya Tan, tapi saya murid baru, jawab gua santai sambil nyender. Oh, tante kira kamu senior. Soalnya muka kamu kelihatan lebih dewasa. Mungkin gara-gara rambut gondrong kamu, ya. Tapi kok bisa ada di sini? Bukannya harusnya udah di gedung olahraga? Apa jangan-jangan kamu lagi nungguin keluarga? Duh, anak zaman sekarang nggak bisa jauh dari orang tua. Tapi, mana orang tua kamu, kok nggak datang? Kasihan banget, mau tante temenin nggak? Katanya sambil ketawa kecil. Saya nggak punya orang tua, kata gua pelan, agak melas. Entah kenapa gua pengen banget ngomong gitu. Sumpah, gua berasa berdosa, Robby. Harusnya ini lu yang ngomong, bukan gua. Maaf banget, bro. Tante itu langsung berhenti ketawa. Ekspresinya berubah drastis, kayak ngerasa bersalah banget sama gua. Maaf ya. Maaf, sumpah saya nggak tahu. Saya bener-bener minta maaf, ucapnya pelan, nadanya jadi serius banget. Nggak apa-apa kok, udah biasa, jawab gua sambil senyum tipis, walau hati masih agak melas. Sumpah, Robby, gua bener-bener minta maaf sama lu. Kalau boleh tahu kamu aslinya orang mana? Tanyanya lagi, masih berusaha cairin suasana. Saya orang Indonesia, Tan. Lebih tepatnya dari Tangerang, Banten. Oh, jangan panggil Tante lah. Panggil aja Kak Nafis. Kalau boleh tahu, nama kamu siapa? Ucapnya sambil ngulurin tangan, ngajak kenalan. Gua liatin tangan itu sebentar, terus gua angkat dua tangan gua kayak orang minta maaf. Iya Kak, nama saya Hatif Al-Murobi. Panggil aja Robby. Nafis yang ngeliat itu pelan-pelan narik lagi tangannya. Dia senyum, tapi senyum pahit. Gua nolak jabat tangan dia bukan gara-gara sombong. Masalahnya, Nafis bisa baca pikiran orang lewat sentuhan. Dia salah satu Rek S di Indonesia, dan skillnya lumayan mantap. Dia punya kemampuan ngendaliin blitzstring, kilatan petir yang bisa dipusatin ke satu titik jadi serangan mematikan. Plus ada skill bonus dari sistemnya, bisa nyedot info dari orang lewat kontak fisik, dan beberapa lagi. Oh iya, gua lupa ngasih tahu soal dunia ini. Tapi karena gua males ngejelasin satu-satu. Tapi nanti juga kalian pasti tahu sendiri, jadi skip. Setelah mikirin itu tadi, suasana jadi agak hening. Nafis kelihatan murung, mungkin dia ngerasa bersalah. Walaupun dia Rek S, ada satu sifat buruknya, terlalu mikirin perasaan orang lain. Catatan, nggak semua orang, cuma orang tertentu aja. Dan itu juga alasan kenapa dia nggak pernah gabung guild. Dia lebih milih hidup bebas daripada tunduk ke struktur. Tapi sayangnya, sifat itu juga yang bakal bikin dia mati 4 tahun dari sekarang. Gara-gara tragedi Dungeon Break gede di Sulawesi Selatan. Tragedi itu ngelindes 467 warga sipil, 243 Hunter Rek B sampai D, 80 Hunter Rek A, dan 2 Hunter Rek S. Salah satunya, Nafis. Pas gua lagi ngelamun mikirin hal itu, Nafis tiba-tiba nanya. Robby, apa keahlianmu? Maksudnya, skill apa yang kamu punya? Terus senjata andalan kamu apa? Tanyanya dengan muka penasaran. Gua nggak bisa ngacangin dia terus. Jadi, gua terpaksa jawab. Saya belum bisa awakening, untuk keahlian, saya cuma bisa ngandelin ilmu silat. Senjata juga belum nemu yang cocok. Tapi dulu saya sering pakai golok sulangkar. Saya bisa masuk sini juga karena beasiswa. Sumpah, Robby, maaf banget. Ini terakhir kalinya gua bohongin cerita lo kayak gini. Gua tahu lu beneran jago silat Cimande, mahir pakai golok sulangkar. Tapi soal awakening, ya emang bener, lu belum bisa. Gua minta maaf, bro. Nafis yang denger jawaban gua langsung kelihatan murung. Lagi, odong-odong pun akhirnya nyampe di tempat yang lebih rame. Dan akhirnya, odong-odong berhenti di halte terakhir. Suasananya rame banget, dipenuhi kadet baru, turis, sama wali murid yang pengen lihat anak mereka masuk akademi. Gua buru-buru turun, langsung ngangkatin barang-barang dari bagasi, dibantuin sama pak supir. Lagi ribet mindahin koper, tiba-tiba Nafis nongol. Rob, mau dibantuin? Kamu kelihatan kurang sehat. Sini aku bantu. Ya, ucap Nafis polos banget. Gua cuma ngelirik, terus ngeluarin napas panjang. Enggak usah, jawab gua singkat, agak dingin. Tapi pas gua mau angkat koper terakhir, malah direbut sama Nafis. Nggak baik lu maksain diri, katanya sambil senyum. Bukan sebaliknya tuh, gumam gua dalam hati. Tapi gua cuma diem, takut dia baper atau lebih parah lagi, tiba-tiba mau baca pikiran gua lagi. Parno sendiri gua, mau dibawa kemana ini? Tanya Nafis sambil ngikutin dari belakang. Gua pura-pura budek, jalan lurus ke depan. Tujuan gua jelas, masjid di depan halte. Rencananya, gua taruh semua barang dulu di sana, baru lanjut ke urusan administrasi kadet. Masalahnya, gua jalan bareng Nafis. Dan dia itu siapa? Hunter Rek S. Jadi ya wajar aja mulai banyak orang-orang mulai ngelirik. Ada yang bisik-bisik, ada yang nunjuk-nunjuk. Itu bukannya Hunter Rek S, Nafis. Iya, itu Nafis. Lah dia bawa koper. Siapa tuh yang jalan di depannya? Banyak bener tasnya. Adiknya, kali. Gua masih pura-pura nggak denger.
Jalan terus tanpa nengok, tapi dalam hati gua, goblok, malah jadi pusat perhatian begini. Mana mungkin, bodoh. Nafis itu cuma punya adik kembar cewek, dan adiknya, reknya ST, loh. Terus dia juga pemimpin guild terkenal, Sangka Tower Guild, basisnya di Kalimantan City. Bisik-bisik orang makin rame, lebih besar dari catatan, rek ST itu satu tingkat di atas rek S. Jumlah orang dengan rek ST bisa dihitung pakai jari di seluruh dunia. Gua diem aja, pura-pura tenang. Tapi gua tahu, buat Nafis ini agak ngena. Dari luar sih dia kelihatan santai, senyum-senyum. Tapi gua ngerti, dia gampang rapuh kalau udah nyangkut soal adik kembarnya. Itu titik lemah dia. Nyampe depan masjid, gua langsung naruh semua barang gua sembarangan. Digeletakin gitu aja, nggak takut ada yang nyolong. Tanya Nafis. Moga aja nggak ada, jawab gua setengah pasrah. Nafis lanjut nanya, Robi, abis ini kamu mau kemana? Kalau ada waktu, mau temenin kakak keliling sebentar. Lah, apaan? Gua agak bingung. Biasanya Nafis tuh tipe yang males banget interaksi. Dikit-dikit ngilang, nolak ngobrol. Sekarang malah friendly banget. Apa dia ngerasa bersalah? Atau ada hal lain? Tapi gua buru-buru jawab sebelum suasana jadi awkward. Maaf, Kak, nggak bisa, bentar lagi acara bakal dimulai. Mukanya sempat kelihatan murung. Tapi nggak lama, dia balik lagi senyum entah kenapa. Oh, kalau gitu ambil aja nih. HP kakak nggak ada kontak lain selain kontak kakak. Kalau ada masalah, jangan ragu minta tolong ke kakak, ya, ucap Nafis sambil nyodorin HP-nya. Gua ambil, terus dia pergi sambil melambaikan tangan. Makasih, Kak, gua sempat bilang singkat. Ya udahlah, hiraukan dulu. Lihat aja nanti, apa yang bakal kejadian, dan apa yang bakal berubah ke depannya.